Saudara-saudara seiman, selamat pagi. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Tema bacaan Minggu ke-13 sesudah Pentakosta adalah spiritualitas era digital berdasarkan Amsal 3 ayat 13 sampai dengan ke-20. Saudaraku, pandemi COVID-19 telah mengoreksi pola hidup dan perilaku manusia dalam berbagai segi kehidupan, termasuk teknologi di era digital yang saat ini sangat menentukan bagi perkembangan dan kemajuan kehidupan sosial dan ekonomi. Akan tetapi, dunia digital pun membuka kesempatan yang sama bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merealisasikan niat jahatnya. Namun, bagi Amsal, teknologi digital atau teknologi informasi akan menghadirkan kehidupan yang penuh kebahagiaan jika para penggunanya diterangi atau dikuasai hikmat dari Tuhan Allah. Mari kita renungkan dan sambut firman agar dengan hikmat dan hidup bijak kita memberikan warisan bagi generasi mendatang. Bagaimana cinta akan kebijaksanaan akan mengembangkan manusia secara utuh dan luas. Pelayan firman pada ibadah minggu ini adalah Pendeta Frans Parulian Silitonga. Marilah berdiri menyambut firman Allah yang ada di antara kita sambil menyanyikan Gita Bakti 9. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan kau lupakan segala kebaikannya. Tuhan memberi mahkota padamu oleh rahmat yang besar tiada taranya. Masa mudamu menjadi berbagai burung raja wali kuat dan megah. Setinggi langit di atas bumi, demikianlah kasih Tuhan bagi umatnya. Dia jauhkan segala pelanggaran kita agar hidup kita selamatlah. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami akan senantiasa berdoa agar memperoleh hikmat-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan dalam setiap kemenangan yang kami peroleh. Allah Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan nenek moyang dan Tuhan belas kasihan, dengan firman-Mu telah Kau jadikan segala sesuatu, dan dengan kebijaksanaan Kau bentuk manusia, agar ia menguasai segala makhluk yang telah Kau ciptakan dan memerintah dunia semesta dengan suci dan adil, serta memegang kekuasaan dengan tulus hati. Berilah kami kebijaksanaan, teman setahta-Mu, dan jangan aku Kau tolak dari antara anak-anak-Mu, sebab kami adalah hamba sahaya-Mu, manusia lemah yang pendek umurnya, miskin papa pengertiannya dalam hukum dan peradaban. Demikianlah diluruskan lorong orang yang ada di bumi, dan kepada manusia diajarkan apa yang berkenan padamu, maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan. Dan biarlah Roh Kudus mengubahkan hak kami melalui firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan. Amin.
Saudara yang dikasihi Allah, marilah menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta adalah dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Amsal 3 ayat 13 sampai 20 yang menyatakan, "Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudra raya berpencaran, dan awan menitikan embun." Demikianlah pembacaan kita hari ini. Hendaklah firman Allah dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Saudara jemaat Tuhan, seandainya Rasul Paulus hidup di masa pandemi COVID-19, bagaimanakah ia mewartakan keyakinannya akan Tuhan Yesus Kristus? Apakah ia akan teliti menyelidiki gaya hidup kekinian yang tak lepas dari penggunaan produk teknologi canggih, terutama untuk berkomunikasi? Apakah ia akan mengecam pada cara hidup modern yang cenderung diwarnai, ya kita lihat saja ada selfie-selfie di sana, update status, dan yang tidak pernah lepas-lepas dari handphone. Cara apa yang akan ia tempuh untuk mengajarkan pesan-pesan sebagai seorang Rasul Tuhan? Apa akan menulis surat elektronik, membuat blog, dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan keyakinannya, tentu keyakinan imannya tentang Yesus, Sang Juru Selamat itu? Nah, saudaraku, di bagian awal ini mari kita berimajinasi, karena dalam imajinasi kerap kali muncul ide dan gerakan kreatif. Bagai orang Kristen yang menderita lalu menghasilkan sastra. Kita lihat saja ada sastra apokaliptik yang penuh bahasa simbolis dan imajiner, dan kita pun kini menderita dalam tanda kutip karena desakan-desakan kuat dari arus zaman yang tak terkendalikan ini, dan tentunya harus mampu mengubah diri. Yang tidak peduli dan tidak berubah bisa jadi akan ditinggalkan, bahkan mungkin juga digilas oleh tantangan
tantangan itu. Maka tantangan zaman sekarang yang dirumuskan secara terbatas sebagai ketergantungan teknologi. Mari kita lihat, ada yang suka nyinyir gitu ya. Ada suka yang menjadi penyebar hoax. Dan masih banyak lagi khas Indonesia. Dan rupanya itu mempunyai jejaknya di masa lampau dalam bentuk yang tentu lebih sederhana. Nah, saudaraku, ini bukan hal-hal yang hanya melanda zaman ini. Karena apa? Dunia berubah. Begitu pula orang-orang dan zamannya juga berubah. Tantangan yang dihadapi pasti juga mengalami perkembangan. Namun ada pesan firman Tuhan yang selalu bisa dipakai sebagai inspirasi untuk menghadapi tantangan setiap zaman. Satu sikap dasar perlu dijaga agar kita tidak cepat-cepat khawatir dan buru-buru curiga pada perubahan-perubahan yang memang mempunyai sisi positif dan dampak yang juga negatif. Nah, saudaraku, Yesus saat bicara mengenai bahaya uang, ya, dia memberi pesan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Kita bisa baca dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Nah, saudaraku, uang tidak jahat pada dirinya. Cuma mau dikatakan pesan Tuhan Yesus, ia memerlukan tuan yang memakainya, memiliki jiwa yang kuat dan tidak menjadi budaknya. Nah, bukankah uang bisa digunakan untuk perbuatan-perbuatan baik? Ya, misalnya di gereja kita katakan untuk berdiakonia dan juga menolong orang. Nah, hal ini berlaku untuk tantangan arus zaman yang lain yang kita rumuskan. Di balik temuan teknologi informasi dan keinginan mencari kesenangan sendiri, ada nilai-nilai yang bisa diarahkan pada keselamatan. Sehingga kita tidak diperbudak, tetapi menjadi tuan yang mengarahkan penggunaan materi yang kita punya untuk kebaikan. Nah, saudaraku, murid-murid Yesus pun terguncang saat mereka mendapatkan tantangan baru karena Yesus tidak lagi bersama dengan mereka karena ia mati. Para murid kemudian mengurung diri di ruangan yang sempit dengan juga pintu terkunci karena takut dikejar dan dibunuh. Nah, saudaraku, kekhawatiran membuat mereka mengurung diri. Nah, itulah saat Injil mati. Injil tidak bisa diwartakan oleh orang-orang yang khawatir, takut, lalu mengurung diri tanpa gerak. Syukurlah, saudaraku, Yesus datang. Ia membuka pintu-pintu yang tertutup saat mengutus mereka. Dia menyapa para murid dan mengatakan dalam Yohanes 20 ayat 21, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu. Mereka pun dihembusi Roh Kudus. Tantangan-tantangan arus zaman tidak perlu membuat kita khawatir dan merasa terancam. Ada banyak yang bisa kita gunakan untuk pewartaan.
Ada yang bisa kita sempurnakan dari keinginan-keinginan manusia untuk mencari keselamatan dirinya sendiri. Nah, itu semua terjadi saat kita yakin ya, kita disertai Roh Kudus yang membisikkan inspirasi, tentu lewat sabda Tuhan. Nah, saudaraku, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, segala pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Baik dalam hal komunikasi, informasi maupun mobilisasi, semuanya dapat dilakukan dengan serba cepat. Ternyata, baik disadari maupun tidak, pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi sudah masuk ke dalam gereja-gereja. Kita lihat dari lampu penerang dalam gereja sampai katakanlah LCD yang digunakan, ya, ibadah online, live streaming. Jujur kita harus akui, itu adalah hasil dari perkembangan teknologi. Nah, teknologi dapat mempermudah kita dalam beribadah dan memberikan fasilitas yang memadai sehingga kita dapat beribadah dengan nyaman. Namun di sisi lain, teknologi juga bisa membuat jemaat menjadi malas dan mudah meremehkan sesuatu. Misalnya, dalam penggunaan ya Alkitab digital, ya ada yang menggunakan Alkitab gitu ya, HP suci dan lain sebagainya, ada yang memakai smartphone gitu ya. Hal ini sebenarnya tidak dilarang, namun terkadang saat ponsel menerima pesan yang masuk, nah di sini persoalannya, jemaat jadi tidak fokus dan perhatiannya mudah teralihkan. Nah, saudaraku, dari ilustrasi singkat ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa teknologi memiliki dampak positif maupun juga negatif. Walaupun demikian, bukan berarti kita akan diam saja dan bersikap apatis terhadap perkembangan teknologi tadi. Pada dasarnya, manusia memang diberi skill, keahlian, dan juga intelektual untuk berinovasi dan juga menciptakan sesuatu. Kemampuan itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan. Nah, kita tahu bahwa hidup penuh dengan pilihan. Dengan menghentikan kreativitas manusia bukanlah sebuah pilihan. Pilihan kita hanya dua, yaitu bersikap acuh tak acuh dengan konsekuensi menjadi yang terkebelakang, atau bersikap bijaksana dan menjadi berkembang. Nah, saudaraku, tentu sebagai orang Kristen yang memiliki karakter Kristen sejati, kita akan memilih pilihan yang kedua. Kita perlu bijaksana dalam menanggapi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang di dalamnya ya, kita kenal dengan sekarang era digital. Lalu bagaimana caranya? Coba kita lihat di dalam Alkitab bagaimana Allah berbicara mengenai teknologi. Di sini Alkitab tidak akan berbicara secara spesifik mengenai teknologi. Namun ini adalah bukti bahwa Allah mendorong manusia untuk lebih berkembang. Pertama, saat Allah memerintahkan Nuh untuk membuat kapal yang akan menjadi tempat tinggal Nuh beserta dengan
seluruh keluarganya saat Allah menurunkan air bah. Bahkan dalam kisah tersebut Allah menentukan sendiri bagaimana ukurannya maupun bahan yang digunakan untuk pembuatan kapal itu, atau kita kenal dengan bahtera Nuh itu. Nah, contoh lain bisa kita lihat dalam Keluaran pasal 25. Di ayat yang ke-9 dikatakan Allah Tritunggal itu memerintahkan Musa untuk membuat kemah suci. Allah juga memberikan petunjuk di sana bagaimana dimensi, ruang, bahkan bahan yang diperlukan untuk mendirikan kemah suci itu. Nah, saudaraku, dari dua contoh tersebut kita bisa melihat bahwa Allah tidak menghalangi manusia untuk mengembangkan teknologi. Bahkan Ia menuntun manusia untuk berkembang dan menciptakan sesuatu karena Ia menghendaki segala sesuatu dengan tujuan yang amat baik. Namun berbeda apabila motivasinya tidak benar. Kita akan melihat bagaimana respon Allah terhadap perkembangan teknologi yang memiliki tujuan yang tidak baik. Ya. Mari kita perhatikan Kitab Kejadian pasal 11 ayat yang pertama hingga yang 9 diceritakan bagaimana Allah memporak-porandakan menara Babel. Di sini bukan berarti Allah tidak setuju dengan pendirian menara tersebut. Namun Allah melihat apa motivasi manusia saat mendirikannya, yaitu untuk mencari nama dan ingin menyamai Allah. Nah, sikap ini merupakan salah satu ciri-ciri sombong menurut iman Kristen dan sangat tidak dikehendaki oleh Allah. Dalam Yohanes 2:16 kita bisa melihat bahwa Allah menentang penggunaan bait suci yang tidak sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk menjadi area komersial. Nah, saudaraku, dari cerita-cerita di atas kita bisa menyimpulkan bahwa sejak awalnya manusia memang diciptakan dengan akal budi dan daya cipta. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang merupakan pencipta manusia itu. Nah, jika Allah tidak akan membatasi kreasi manusia apabila manusia memiliki motivasi yang benar untuk berkarya. Nah, karena itu saudaraku, bagaimana cara kita menilai bahwa sesuatu diciptakan untuk tujuan yang baik atau tidak? Nah, dari contoh-contoh yang ada dalam poin pertama, Allah mendorong manusia untuk meningkatkan keahlian, pengertian, kemampuan, dan pengetahuan semata-mata agar dapat menciptakan sesuatu demi kemuliaan Allah. Salah satunya, ya, kita perhatikan dalam iman orang Yahudi adanya bait Allah. Namun bukan berarti kita akan berpikir sempit dan menganggap bahwa kemampuan yang perlu kita tingkatkan adalah segala hal yang berhubungan dengan gereja. Tentu itu salah satu contoh yang baik, tetapi bukan merupakan satu-satunya. Kita bisa memuliakan Allah dengan kontribusi kita terhadap lingkungan sekolah, lingkungan sosial, maupun lingkungan dalam lingkup nasional. Mari kita perhatikan sekarang semua, ya, seolah-olah itu berbau online semua dalam era digital ini. Nah, kalau kita menjadi teladan yang baik dan mampu melakukan sesuatu untuk manfaat orang banyak, bukankah hal tersebut patut dibanggakan? Bukan berkat kemampuan dan kepintaran kita, melainkan karena Allah memberikan roh-Nya
sehingga kita dapat menyelesaikan sesuatu. Dan orang-orang akan melihat hal itu sehingga nama Allah yang akan dipermuliakan. Jadi saudara, kita dapat menarik kesimpulan bahwa iman Kristen memandang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital ini adalah hal yang baik. Namun seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bagaimana pengaruhnya terhadap manusia tergantung dari motivasi memiliki tujuan yang baik atau tidak. Agar kita tidak terperangkap dampak negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital ini, kita memerlukan hikmat Tuhan sebagai tentu pedoman. Seperti yang dikatakan dalam Amsal pasal 1 ayat yang kelima yang menasihati kita untuk menambah ilmu, namun dengan pertimbangan untuk mengetahui cara memiliki sikap hidup yang benar. Ya, saudara dan saya akan merenungkan lebih jauh seperti fokus dalam perikop bacaan kita pada saat ini, yaitu Amsal pasal 3 ayat 13 yang mengatakan, berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kebahagiaan. Diberkatilah setiap kita yang hanya berpedoman pada hikmat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama menaikkan akan doa syafaat kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kembali ya Tuhan, di ruang hati kami melalui rumah tangga, keluarga kami tetap beribadah dan datang menghampiri akan kekudusan hadirat Tuhan. Sehingga firman-Mu tetap dinyatakan dan Injil Tuhan menjadi kabar baik yang terus terpancarkan dalam kehidupan ini. Karena itu ya Bapa, kami berdoa dan memohon akan kasih Tuhan bagi bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Dan tentunya Tuhan melalui para pemimpin, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan jajarannya, ketika Engkau juga boleh memberikan pemimpin yang penuh hikmat dan juga menjadi bagian dari setiap masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa bagi upaya pemerintah menanggulangi wabah COVID-19 dan juga persiapan menuju era new normal. Engkau berkati baik melalui gugus tugas, satuan tugas, bahkan semua pihak, dan terutama Tuhan para relawan dan para medis, dokter yang terlibat secara langsung di dalamnya. Kami bersyukur karena Tuhan tetap memberikan akan kehidupan dalam kebersamaan di negara bangsa Indonesia tercinta ini. Ya Bapa, kami juga tak lupa berdoa dan mohon berkat Tuhan untuk persidangan Sinode GPIB yang akan berlangsung di Surabaya, sungguh pun harus diundur sampai tahun depan. Kami menyerahkan akan panitia pelaksana Majelis Sinode dan juga jemaat-jemaat yang nantinya akan menjadi utusan, dan biarlah Engkau persiapkan kami ya Bapa, sehingga ini menjadi bagian dari Allah yang menggereja melalui gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami tak lupa juga berdoa dan mohon berkat Tuhan, khususnya kami GPIB Jemaat Bethel Bandung. Ketika Engkau memberikan kepercayaan bagi kami ya Bapa untuk melaksanakan akan panggilan dan keputusan, terutama dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian,
Tuhan memberkati. Dan biarlah sukacita itulah yang terus menjadi bagian kehidupan kami. Bapa, kami tak lupa berdoa dan mohon berkat Tuhan, khususnya bagi jemaat yang sedang menderita sakit. Mereka yang terus mengharapkan akan pertolongan Tuhan dan tangan-Mu menjamah mereka. Biarlah kasih Tuhan menaungi akan mereka. Kami juga bersyukur lewat keluarga yang bersukacita atas rahmat Tuhan, lewat perpanjangan usia dalam ulang tahun pribadi maupun juga keluarga dalam perkawinan. Hadirnya buah kasih, bahkan keberhasilan dan sukses dalam setiap usaha pekerjaan dan studi, kami percaya Bapa, itulah berkat Tuhan, itulah kebahagiaan, itulah yang Kau nyatakan bahwa Tuhan tiada pernah meninggalkan kami. Ya Bapa, kami teringat juga ada keluarga yang sedang berduka cita. Mereka merasakan ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi dan begitu mereka cintai. Kami menyerahkan akan keluarga besar Rogi Kekung dan keluarga besar Penatua Sarja Dua Padang. Engkau memberkati terutama bagi kedua keluarga besar ini Bapa, ketika mereka merasakan duka cita dan kehilangan. Dan kami pun merasakan ya Tuhan, biarlah tangan-Mu terus memberikan akan kekuatan, kasih-Mu memberikan penghiburan yang daripada-Mu. Dan biarlah ketika kami terus boleh merasakan akan kayutan tangan Tuhan, rengkuan kasih-Mu, sungguh pun kami beribadah secara online. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati kami lewat kebersamaan, lewat sukacita kami, baik kami yang mendapatkan tugas secara khusus, baik para presbiter, para prokantor, pianis, bahkan tim online, dan demikian juga Tuhan kami warga jemaat, kami Engkau satukan dalam satu pengharapan, satu kasih, terlebih iman yang percaya hanya oleh karena Tuhanlah kami boleh merasakan semuanya itu. Terima kasih ya Bapa, inilah sukacita kami, inilah syukur hati kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan kita dan menjamin masa depan kita. Sebab itu, kita tidak perlu khawatir atau kikir. Dengan memberi persembahan, kita mau mengatakan kepada diri kita bahwa kita tidak takut kekurangan di masa depan, sebab Allah menjamin masa depan. Persembahan adalah tanda iman kita kepada pemeliharaan Allah di masa depan. Sebab itu, kita memberi persembahan tidak hanya di masa kelimpahan, tetapi juga di masa kekurangan. Tidak saja sewaktu kaya, namun juga saat miskin. Mari permuliakan Allah kita melalui berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Segala hormat hanya kepada Allah.
Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat Tuhan, Injil adalah kabar baik dan sukacita yang mutlak diberitakan. Injil perlu hidup terlebih dahulu dalam ruang mental pikiran, kemudian dalam ruang spiritual hati kita. Marilah kita wartakan karya kasih Allah di era digital ini dengan hikmat yang dari Allah. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Beri aku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Bibirku mengucapkan pujian, Kau ajarkan aku pengertian-Mu. Lidahku menyanyikan janji-Mu, karena benarlah segala perintah-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami
dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari